Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Jadi, saya mohon maaf, pada pertemuan kali ini kita adakan lebih awal, mengingat nantinya jam setengah 10, saya ketepatan ada sidang meja hijau mahasiswa. Nah, kebetulan hari Jumat yang lalu sudah saya konfirmasi ya kan untuk bisa hadir. Nah, sementara saya kemarin hari Jumat pagi melihat di portal saya masih belum ada jadwal mata kuliah sehingga saya ACC untuk hadir sidang meja hijaunya. Nah, namun pada hari Senin temennya si Karisma hubungin saya bahwa ada mata kuliah dengan saya. Barulah saya lihat. Nah, barulah saya buat untuk linknya. Dan namun karena persiapannya belum, sehingga bahan untuk pertemuan pada hari ini nantinya akan saya upload melalui learning. Dan untuk pertemuan selanjutnya juga nanti kita tetap normal jam 9.40 ya. Ya, untuk normalnya di 9.40 ya. Atau jam berapa? Saya juga Ya, Pak. Sesuai di ya jam portal sembilan saja, empat Pak. puluh ya. 9.40. Oke, jadi ini semester berapa? Semester 4, Pak. Semester 4. Berarti baru semester inilah bertemu dengan saya ya. Benar, Pak. Baik. Jadi salam kenal untuk semuanya. Jadi untuk yang hadir ada 16 orang, nantinya yang bentrok kelasnya, yang jam 8 dia ada kelas lain, nanti didata aja kan tetap saya anggap hadir pada pertemuan hari ini, karena memang jadwal kita kan 9.40, karena saya minta agak dipercepat. Baik, jadi pertemuan selama satu semester kita akan bertemu dalam mata kuliah Hukum Ekonomi dan Manajemen. Nah, walaupun kalau dilihat saya juga bingung nih, semester ini kelas yang saya ampuh ya kan bukan sesuai dengan konsentrasi keahlian. Tapi insya Allah apa yang menjadi bahan ataupun RPS yang sudah ditentukan oleh pihak kampus akan kita padati pertemuannya selama lebih kurang 16 pertemuan. Nah, pada semester ini saya lihat ada sedikit perbedaan dalam sistem perkuliahan. Nah, di mana pertemuan 1 sampai 4 itu dilakukan secara daring atau online. Kan tanggal 12, tanggal 19, tanggal 26 April itu dilakukan secara online. Artinya 1 bulan penuh di bulan April ini kita belajar online. Nah, namun kita belum tahu nantinya di pertemuan keempat apakah masih dalam suasana Lebaran atau sudah masuk perkuliahan. Nanti kita eh, menunggu keputusan dari biro kan gitu mengenai
perkuliahan di pertemuan keempat. Nah, ini bisa saudara lihat kan sama-sama. Baru pertemuan kelima, 6, 7, 8, 9 kita tatap muka. Nah, ini tatap mukanya saya juga kurang memahami apakah biasa kuliah di kampus utama atau yang di Ayahanda? Ayahanda, Pak. Ayahanda ya. Nah, kalau di jadwalnya di mana gedungnya? Kode kelas ya? Aceh, Pak. AC. Ya berarti di Ayahanda ya. Kalau dia tunggal baru di Gatot Subroto. Nah, baru hanya pertemuan 10. Ini pun saya nggak tahu nih kenapa hanya pertemuan 10 aja yang online kan gitu. Nah, selanjutnya di 11 sampai dengan 16 eh, tatap muka lagi. Jadi tatap muka hanya dilakukan sebanyak 5 kali, ya kan, di pertemuan 1 sampai 4 ini karena bulan eh, puasa, bulan Ramadan, ya kan, itu mungkin pertimbangannya. Dan di pertemuan 10. Nah, selanjutnya nanti kita akan tatap muka, ya kan, sampai dengan pertemuan akhirnya. Jadi ada 11, ya kan, 11 pertemuan dilaksanakan secara luring ataupun tatap muka. Lagi ngajar. Nah, jadi hukum lagi ngajar. Hukum ekonomi ini sebenarnya kita nantinya akan mengkaji mengenai bagaimana penerapan hukum di dalam dunia usaha. Nah, namun belum sampai ke sana, alangkah baiknya ya kan, karena kita baru pertama kali bertemu, saya ingin mengenal terlebih dahulu satu persatu mahasiswa yang hadir pada pertemuan hari ini. Nah, untuk yang pertama si Karisma, ini berapa menit dibuat Karisma? Di sini, Pak, kalau Zoom batasnya 30 menit, Pak. Oke, yang dibuat ya karena basic ya, bukan pro ya. Iya, Pak. Oke, baik. Jadi eh, karena 30 menit nanti kita padatilah berarti kan untuk pertemuannya. Nanti agak repot sih Karisma kalau masuk lagi. Nanti coba saya kebetulan punya Zoom saya sudah habis pula berlangganannya di bulan 3 semalam. Jadi coba saya berlangganan lagi supaya bisa eh, tidak terputus-putus kita untuk pada saat Zoom-nya selama bulan puasa ini. Baik, Adinda Julia Gunawan, apakah ada? Ada Adinda? Belum ada ya, berarti. Agli Maralamsa Sinaga. Ada Agli? Saya Pak, hadir Pak. Ada Pak. Oke, Bang Agli. Sudah bekerja atau fokus kuliah? Fokus kuliah saja Pak. Tinggal di mana ini? Di PAM Tirtanadi Sunggal Pak. Oh, pemerintahan dari Sunggal. Baik. Kan walaupun satu merek dengan saya, tetapi nggak ada kelebihan nantinya ya kan, Iya, Pak. dalam memberikan nilai nantinya.
Jadi kita akan adukan sepakatan dulu. Baik, yang kemudian Aliza Ayunovila. Saya Pak. Aliza, kuliah sambil kerja atau hanya kuliah saja? Hanya kuliah Pak. Di mana tinggalnya? Di Marelan. Marelan, cukup jauh ya. Baik, Anjas Fahili, Ya Pak, saya Pak. kuliah sambil kerja atau fokus kuliah aja? Untuk saat ini kuliah saja Pak. Tapi semester 3 kemarin itu sempat kerja Pak. Oh, sekarang sudah nggak kerja lagi? Iya, sudah tidak kerja lagi. Kerja lagi ya. Tinggal di mana? Tinggal di Marelan Pak. Marelan, berarti 2 orang dari Marelan. Atau bertetangga itu sama si Aliza, enggak? Gak tahu Pak. Enggak tahu ya. Iya. Oke. Kalau dari NPM-nya berarti kan sudah pernah tatap muka ini kan semuanya. Iya Pak. Hmm. Aramiko Taufik. Baik, terima kasih. Aramiko Taufik ada? Belum hadir ya. Si Adinda tadi jaringan katanya kurang bagus. Atalarik Gilang Praditya. Pikir Atalarik sah ya kan? Ya Pak. Nah, mana nih wajahnya Bang Atalarik? Oke, kuliah sambil kerja atau fokus kuliah aja? Fokus kuliah, Pak. Fokus kuliah. Di mana tinggalnya? Di Ring Road, Pak. Ring Road. Oke, dekat berarti dengan kampus. Selanjutnya Clarissa Louis. Saya Pak, Mana wajahnya ini? Oke, sambil kerja atau kuliah atau fokus kuliah aja? fokus kuliah aja Pak, Fokus kuliah. Tinggal di mana? di Martubung Pak. Martubung. Baik, lebih jauh lagi dari Marelan berarti. Diva Sadarta Tarigan. Ada Diva? Belum ada muncul. Elsa Khairani Borusimamora. Saya Pak. Baik. Kuliah sambil kerja atau kuliah aja? Kuliah saja Pak. Ya saja. Tinggal di mana, Elsa? Di Binjai Pak. Binjai. Iya Pak. Baik. Eva Murnita. Saya Pak. Kuliah sambil kerja atau kuliah aja? Kuliah saja Pak. Kuliah saja. Tinggal di mana, Eva? Saya ngekos Pak. Di daerah dekat kampus. Iya Pak. Oke, baik. Erik Sianturi kelewatan tadi nih. Erik Sianturi ada, Erik? Belum ada ya. Fikri Haki An-Nazili. Mana Fikri? Belum ada ya. Ikhlas Harefa. Ada Ikhlas? Belum ada nampak. Karina Audina. Iya Pak, saya Oke, kuliah sambil kerja atau kuliah aja? kuliah aja Pak, Kuliah aja. Tinggal di mana? Marelan. Marelan. Berarti banyak Marelan, Martubung sekitarnya. Kelvin Tarigan. Saya, Pak. Kuliah sambil kerja atau kuliah aja, Bang? Kuliah saya, Pak. Kuliah aja. Tinggal di mana, Bang? LPT ya, Pak. Elpetia. Baik, si Karisma. Kuliah sambil kerja atau kuliah aja, Karisma? Kuliah aja Pak, Kuliah aja ya. Tinggal di mana, Karisma? di Langkat Pak.
Oh, Langkat. Jauh ya. Saya pikir tadi dari Nias ini. Karena wajah-wajahnya seperti dari Nias. Rupanya dari Langkat ya. Tidak, Pak. Mama saya Cina, Pak. Hah? Bukan dari Nias, Pak. Batak saya. Mama saya Cina, Pak. Oh, Mama Cina. Ya, ya. Kalau saya pun Cina juga. Cinaga ya kan. Sama tadi sama siapa? Si Agli ya kan. Cina juga. Karena Nias kalau perempuannya wajahnya banyak yang ke wajah Tionghoa memang. Baik, terima kasih. Kemudian si Labamba Indarto Stompul. Mana Labamba? Belum ada. Muhammad Ali Imron Harahap. Belum muncul. Muhammad Alwi Harahap. Belum ada juga. Muhammad Kairangga. Belum ada. Nadia Friska Burutariga. Ada Nadia Friska. Belum ada ya. Naufal Arif Pratama. Saya, Pak. Baik, mana nih wajahnya Bang Naufal? Cek kuliah sambil kerja atau kuliah aja? Kuliah saja, Pak. Tinggal di mana Bang? Tinggal di Ayahanda. Ayah Anda. Oh, berarti jalan kaki lah ke kampus ya? Naik kereta, Pak. Naik kereta juga, berarti jauh. Ya, Ayah Anda lewat rumah sakit. 3 menit, 5 menit. Sekitar segitu, Pak. Oke. Nurbela Boru Purba. Saya, Pak. Mana nih wajahnya? Oke. Di kuliah sambil kerja atau kuliah aja? Mahasiswa, Pak. Ya, artinya nggak ada sambil kerja kan? Nggak ada. Nggak ada. Tinggal di mana Nurbela? Pekanbaru, Pak. Kan baru. Jadi di Medan kos. Nggak. Sama saudara, Pak. Sama saudara di daerah Daerah Gaperta. nggak pertama di dekat. Oke, baik selanjutnya Putri Yosida Sakina. Saya, Pak. Kuliah sambil kerja atau kuliah aja? Kuliah aja, Pak. Tinggal daerah mana? Di Kapten Muslim. Kapten Muslim dekat kampus berarti ya. Baik, Rio Iya, Pak. Rivaldo Sitepu. Ada Rio. Kemudian ada Rizky Aulia. Saya, Pak. Rizky Aulia di kuliah sambil kerja atau kuliah aja? Kuliah saja, Pak. Di mana tinggalnya? Di Ayahanda. Ayah Anda. Bukan tetangga abang itu yang tadi. Kan. Bukan, Pak. Baik, Sabrina Angela. Saya, Pak. Kuliah sambil kerja atau kuliah aja? Kuliah saja, Pak. Di mana tinggalnya Sabrina? Di Binjai, Pak. Binjai. Oke, baik. Silvianas. Ada Silvianas. Oh, ada ya. Sonia Salsabila. Ada Sonia. Saya, Pak. Mana Sonia? Nah, kuliah sambil kerja atau kuliah aja Sonia? Kuliah aja, Pak. Tinggal di mana? Diski. Diski. Baik, Wahyu Peter Purba. Ada Bang Wahyu? Nggak ada ya. Baik, jadi mengapa saya tanyakan tentang identitas saudara semua? Ya kan, karena saya ingin melihat apakah ada yang kuliah sambil kerja. Kan, jadi biar nantinya saya tahu hadir atau tidaknya
eh, dalam setiap perkuliahan itu ataupun tidak hadirnya apakah sedang bekerja, ya kan, atau karena halangan lain sehingga tidak bisa hadir. Ini tadi Wahyu baru masuk dia. Wahyu Peter, mana tadi Bang Wahyu Peter? Saya Pak. Oke, kuliah sambil kerja atau kuliah aja Bang Wahyu? Kuliah aja Pak. Kuliah aja, tinggal di mana nih? Di Kuala Langkat Pak. Kuala Langkat. Oke. Baik, jadi untuk alamat tadi supaya mana tahu saudara nantinya ke daerah sudah ada nih, ya kan, temannya tinggal daerah sana, mana tahu kesasar ataupun sesuatu hal, jadi bisa mendapat pertolongan, ya kan, semakin nambah untuk tali persaudaraan di antara mahasiswa. Jadi total sesuai dengan portal saya itu ada 30 orang yang mengambil mata kuliah ini. Dan di kelas ini apakah ada yang dari semester 1 sampai semester sekarang tetap bersama dia? Ada, Pak. Ada banyak ya? Banyak, Pak. Oke, baik. Nah, terkadang biasanya eh, setiap semester pasti berganti-ganti temannya. Mau kelas pagi ataupun kelas sore. Ya, mau reguler 1, 2 maupun yang kelas karyawan. Biasanya seperti itu dari pihak kampus. Setiap semesternya berganti-ganti. Kenapa? Kita sudah sistem SKS murni kan gitu. Jadi mahasiswa lah yang menentukan sendiri, ya kan, beban SKS yang diambilnya sesuai dengan yang ditawarkan. Artinya setiap semesternya kalau IP-nya di atas 3,5 pasti bisa mengambil maksimal 24 SKS. Nah, jadi kalau di bawah itu disesuaikanlah dia sama biro akademiknya berapa jumlah SKS yang akan diberikan kepada mahasiswa. Baik, jadi selama 16 pertemuan nantinya kita akan belajar mengenai hukum ekonomi dan manajemen. Nah, inilah menjadi satu bukti prodi ilmu hukum merupakan prodi universal. Ya kan? Kenapa saya bilang? Karena ilmu hukum mempelajari semua bidang keilmuan. Nah, di dalam misalnya ekonomi ada hukum ekonomi, matematika kita belajar nantinya bagaimana menghitung pajak, ya kan, belajar angka-angka. Nah, kalau saya dulu ada belajar mengenai statistika, gitu. Nah, jadi semua bidang ilmu itu juga ada berkaitan dengan hukum, kan? Nah, karena Indonesia merupakan negara hukum. Jadi segala sesuatu aktivitas kegiatan yang dilakukan oleh setiap penduduknya, setiap warga negara harus berkaitan dengan hukum. Harus berpatokan, berpedoman kepada peraturan yang ada. Dan ini biasanya mata kuliah yang sangat jarang
diminati oleh mahasiswa karena ya saya kan ngambil ilmu hukum, apa fokus ke belajar ekonomi kan gitu. Yang pasti kita tidak belajar mengenai ekonominya ataupun manajemennya, mengenai pemasaran, mengenai pembukuan misalnya kan, mengenai administrasi enggak. Kita tidak mempelajari hal itu. Tetapi bagaimana hukum itu diterapkan di dalam bidang ekonomi apa saja. Nah, di dalam 16 pertemuan nanti, 14 pertemuan materi, ya kan kita akan membahas inilah RPS yang sudah ditetapkan, yaitu konsep hukum bisnis. Yang berarti kita berbicara bagaimana berbisnis ataupun menjadi seorang pengusaha yang menjalankan usahanya tidak melanggar hukum. Kan itu dia. Jadi nanti pasti di antara saudara semua setelah nah ini udah tinggal 10 menit lagi aja ini udah waktunya. Nah, kita sepakati dulu setelah 10 menit ini nanti berakhir apakah kita masuk lagi atau tidak? Nah, nanti kalau masuk lagi nanti si Karisma harus apakan lagi on-kan lagi untuk kelasnya. Nah, bagaimana? Apakah cukup untuk di pertemuan pertama ini cukup hanya 30 menit ini saja karena 9 menit lagi waktu yang diberikan oleh Zoom ya kan nggak terasa. Bagaimana? Mana nih yang lain? Apakah kita padatin aja ya kan? Atau masuk lagi? Ayo, mana nih? Kasih pendapatnya. Dari Mbak bagaimana? Saya ngikut teman aja, Pak. Nah, teman-temannya bagaimana nih? Bebas, Pak. Bebas. Bebasnya bagaimana? Mau masuk lagi atau enggak ini? Ikut yang lain aja, Pak. Nah, yang lainnya belum ada nih komen. Ayo, kalau masukkan ke chat ataupun on kan apanya voice ya. Ya, sambil berjalan lain ke berikutnya nanti ada kita membahas hukum dan ekonomi. Nanti akan sekilas saja apa itu hukum dan apa itu ekonomi. Kemudian aspek hukum bisnis, perjanjian secara umum, jual beli dan sewa menyewa. Nanti coba akan saya kasih bahannya mengenai nantinya draft jual beli ataupun sewa menyewa. Yang kedua, yang kemudian nanti di pertemuan kelima kita membahas mengenai badan hukum. Kemudian pertemuan keenam mengenai perusahaan, di sini mengenai penggabungan perusahaan atau merger. Yang ketujuh, hukum persaingan usaha. Pertemuan ke-8 kita melaksanakan UTS. Nah, yang ke pertemuan ke-9 nantinya kita akan belajar mengenai bisnis secara online ataupun e-commerce. Ini berkaitan nantinya undang-undang transaksi elektronik kan gitu. Nah, undang-undang ITE. Nah, pertemuan 10 kita akan belajar membahas mengenai hak kekayaan intelektual. Nah, yang ke-11 mengenai hukum bisnis tentang ketenaga kerjaan. Nah, bagaimana nantinya hubungan pengusaha dengan tenaga kerja. Nah, kaitannya juga dengan nantinya undang-undang cipta kerja dan perubahannya berdasarkan Perpu nomor 2 2022 kemarin. Kemudian perlindungan konsumen, bagaimana hubungan antara produsen dengan konsumen dalam
jual beli ataupun ketika terjadi sengketa. Nanti kita coba akan membahasnya. Pertemuan ke-13 kita akan membahas mengenai penyelesaian hukum tentang penggabungan perusahaan yang bertujuan melakukan persaingan usaha tidak sehat atau lebih dikenal dengan monopoli. Ya kan, monopoli perdagangan. Nah, ini biasa terjadi pada saat pengadaan barang dan jasa. Jadi peserta tendernya sebenarnya hanya ada 1 orang, tetapi menggunakan 4 perusahaan lain, misalnya ataupun 2 perusahaan lain untuk ikut mendaftar. Tetapi yang perusahaan lain tersebut, 2 perusahaan lain itu sudah pasti tidak menang gitu. Yang perusahaan A-nya lah yang pasti akan menang. Jadi tidak ada kesempatan lagi bagi perusahaan lain untuk menjadi pemenang dalam tender tersebut. Nah, itulah yang sering terjadi. Pertemuan ke-14 mengenai penyelesaian sengketa bisnis dan pertemuan ke-15 mengenai ya penutup diskusi. Dan 16 kita ujian akhir semester. Nah, diperkirakan kalau ujian akhir semesternya di bulan 7. Di bulan 7 akhir. Ya, tanggal 19 Juli. Berarti kita hanya bertemu lebih kurang 4, 5, 6, 7, 4 bulan ya. Lebih kurang 4 bulan. Kita akan bertemu selama 16 pertemuan. Nah, bagi saya untuk mendapatkan nilai A tidak sulit, tetapi dengan syarat dan ketentuan. Apa itu? Ya, kita bisa sama-sama bekerja, saling menghormati antara satu dengan yang lainnya. Ya kan, mahasiswa menghormati dosen, dosen menghormati mahasiswa yang mengikuti perkuliahan dengan hikmat, ya kan gitu juga mahasiswa ya harus tenang, tertib nantinya selama perkuliahan, ya kan. Nah, gampang kalau mau dapat A dari saya kan gitu. Nah, jadi selama nantinya perkuliahan, nah biasanya indikator penilaian yang saya buat itu ada tugas, ya kegiatan diskusi, kehadiran, sama ujian. Nah, ujian ini hanya persentase kecil saja untuk saya dalam melakukan penilaian. Tetapi yang paling utama adalah kehadiran, aktif di dalam belajar mengajar, artinya apakah itu menjawab pertanyaan, ya kan, atau bertanya kan gitu terhadap perkuliahan yang kurang dipahami. Kemudian tugas nantinya bisa individu atau kelompok yang nanti akan kita sepakati bersama di pertemuan selanjutnya. Nah, biasanya mahasiswa selalu minta tugasnya kelompok, ya kan, supaya meringankan. Nah, itu kesepakatan nantinya dirundingkan bersama, nanti kita bahas di dalam grup WA-nya apakah tugasnya secara mandiri ataupun individu atau secara grup atau kelompok. Kan yang berkaitan dengan mata kuliah kita. Nah, jadi ketiga komponen yang utama ini kalau terpenuhi keseluruhan, maka untuk mendapatkan nilai yang maksimal itu tidak sulit. Nah, Pak, saya hadir, saya diskusi, saya hadir, tugas ngerjain.
Nah, tapi berdasarkan catatan saya sering ribut di kelas. Nah, itu bisa menjadi pengurangan nilainya untuk mendapatkan nilai A. Nah, bagi yang nilainya saya bisa mengasih nilai yang paling rendah ya ketika 4 komponen ini nggak dibuat ya kan. D misalnya. Nggak pernah hadir, tiba-tiba muncul di ujian. Nah, ini ya kan mahasiswa siluman. Izin Pak, Iya, waktu izin tinggal Pak, 30 detik lagi ya. iya Pak, Kita izin masuk Pak, aja ini lagi. iya Pak, saya Nah, ada buat Zoom baru Pak. Kita masuk di link baru aja ya Pak. oke, boleh. Baik, jadi kita akhiri dulu. Eh, nanti lihat di grup ya, linknya. Iya Pak. Oke, baik. Lihat di grup. Baik, kita akhirin. Untuk yang ini, silakan dilihat di grupnya, grup WA, biar masuk lagi ke link yang barunya.